Ketika sekarang aku merasakan sendiri ya Bang, itu aku sampai pengen nangis nih ya. Dari lagu Taubat itu kan perjalanan hidup aku penuh dengan fitnah, dengan perjalanan yang luar biasa kerikilnya. Sekarang ini aku nggak pernah, ya menurut aku ya versi aku, nggak pernah aku memakan uang haram. Artinya yang abang tahu sendiri ya, di karya itu identik dengan yang kalau nggak jual diri kita juga ya itulah ya tadi. Alhamdulillah ketika COVID dihadapkan aku pada nggak ada job sama sekali, mau minta tolong sama siapa? Itu yang namanya job BO itu banyak. Tapi alhamdulillah aku selalu berprinsip ini, ya Allah lebih baik aku kelaparan daripada aku harus menjual harga diri aku demi aku harus makan. Cukup doamu ya Allah, cukup dengan zikirmu ya Allah, berikan aku ketenangan batin, berikan aku makanan itu aja yang harus aku makan. Aku bermunajat 3 bulan sama Allah dengan minum air putih. Dan aku sempat minta tolong waktu itu sama beberapa teman dekat yang pernah aku tolong. Gak mungkin aku minta tolong sama orang tua karena kan orang tua juga susah di kamu. Kepala desa aku gak ada balasan, sampai aku percaya Allah itu maha kaya, aku percaya Allah punya hidup, gak mungkin Allah biarkan aku kelaparan daripada aku harus jual diri. Perasaan aku ini, permasalahan ini bukan baru kali ini dibahas ya, sudah beberapa tahun yang lalu itu sudah pernah, bahkan realisasinya sampai hari ini tetap 150.000 Bang. Selamat sore, salam kembali, salam bertemu di JRSO Panggung Rakyat. Kali ini kita akan kembali membahas tentang royalti. Jadi bagaimana melindungi hak-hak para pencipta lagu agar royaltinya itu terbayar dan dibayarkan dan distribusikan oleh para lembaga manajemen kolektif nasional. Dan kali ini kita hadir dengan bintang tamu ya. Namanya Felin Ratu Ayu. Jadi ini ada 3 kata, Felin, Ratu, dan Ayu. Selamat datang di studio JRSO Panggung Rakyat. Santai, ringan, dan berbobot. Nah, kita juga akan bicara seperti itu. Baik. Saya akan memulai dari satu. Kapan Anda mulai menyanyi? Mulai menyanyi itu saya pribadi itu sejak dulu ya, dari kecil ya Pak ya, karena memang mungkin ditularkan dari orang tua. Bakat orang tua saya dulu itu, mama itu sinden. Jadi mama aku tuh dulu sinden, terus mama pernah bercerita juga dia pernah waktu jadi mama aku itu lahir dan hidup pernah mengalami di tahun 1945 zaman penjajahan Belanda, di mana waktu itu kemerdekaan pun ya 1945 dia itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dia salah satu orang yang paling pemberani berada di depan untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya di daerahnya dulu di Ketanggungan. Di Ketanggungan Brebes. Ketanggungan Brebes. Ini Wong Jawa. Wong Jawa. Kalau papa aku asli Cirebon. Jadi mama aku Ketanggungan, tapi mama aku sendiri Blasteran. Jadi mama aku itu Blasteran Belanda Cina. Nah, kenapa kemudian Anda mau jadi penyanyi? Gak tahu ya, mungkin karena jiwa seni yang diturunkan dari mama menurunkan ke aku, kemudian memang dari kecil juga udah hobinya nyanyi, dan juga karena memang itu tadi setiap kali aku mau tidur aku selalu dinyanyiin lagu Jawa ataupun lagu-lagu yang Nina Bobo gitu, dan itu intens sekali. Bahkan aku tuh boleh dibilang mungkin menurut mama aku yang paling gampang itu ketika lagi santai, beliau di sela kesibukannya ya dengan mengajarkan aku nyanyi lagu-lagu anak-anak zaman dahulu ya, Pelangi-Pelangi, terus ada tari lilin. Selain nyanyi juga mama itu sebenarnya mengajarkan aku tari-tarian, tari lilin terutama, kemudian tari bondan, tari untuk Jawa. Banyak sih artinya yang berkaitan dengan jiwa seni, dan juga diajarin cara bersolek, cara nyisir rambut, dari berpakaian. Jadi memang sudah dari kecil sudah diajarin dan sudah terbiasa. Berarti terbiasa.
cepat kaya itu. Insya Allah. Karena nyanyinya dia, Iya, bersoleknya dia, iya, nyanyinya dia. iya. Jadi kita nggak dapat apa-apa lagi. Iya, alhamdulillah. Nah, penyanyi atau ikut mencipta lagu? Alhamdulillah dengan berkembangnya zaman, karena aku tipikal orang yang tidak pernah puas dengan apa yang aku punya ya. Aku itu orangnya juga tipikal orang yang tertantang dengan sesuatu hal yang baru yang sulit. Aku dalam hidup aku tuh tidak pernah menerima tantangan yang mudah. Tapi dalam hidup aku tuh adalah menerima segala macam tantangan yang artinya tuh yang menantang. Aku tipikal orang yang suka menantang. Artinya sesuatu hal yang positif. Contohnya nyanyi. Habis nyanyi, aku kenalan dengan beberapa teman DJ, diajarkan DJ, akhirnya aku DJ. Selain itu juga aku berbarengan dengan nyanyi juga dulu aku dimasukin sekolah sama mama aku di sekolah modeling. Jadi catwalknya untuk photoshootnya juga aku sudah jalan dari sejak aku SMP. Jadi foto model juga? Foto model juga. Ini repot nih, kamu yang komplit ini. Iya, bahkan ada beberapa bakat lain yang artinya dengan perkembangan zaman dan mungkin kedewasaan ya, proses kehidupan kedewasaan yang aku itu setelahnya DJ, aku juga main film, ada beberapa iklan aku juga, sampai yang baru-baru ini terbukanya aku bisa baca tarot dan ngobatin orang. Usianya berapa sekarang? Aku menginjak usia 30 tahun. 30 tahun. Terus target Anda setelah 30 tahun ini apa ke depan di dalam dunia seni? Kalau untuk di dunia seni, aku menjadikan dunia seni adalah sebagian artinya apa ya? Wujud dari mengekspresikan bakat ya, bakat alamiah. Tapi buat aku tidak bisa dijadikan untuk masa depan. Artinya bisa di situ, tapi pada akhirnya dengan prosesnya berjalan, kan ada orang yang beberapa orang berasumsi gue harus sukses di sini, gitu, dan diyakinin itu. Tapi ada juga ketika menginjak kedewasaan menuju istilahnya usia 30, buat aku untuk wanita tidak usia yang relatif muda ya, menginjak dewasa bahkan menginjak menuju tua ya. Artinya di situ proses perjalanan hidup aku, dan dengan dibukakannya aku bisa ngobatin orang dengan baca tarot tadi, pada akhirnya aku memilih untuk ingin hidup tenang, kemudian mendapatkan rezeki yang berkah dan bisa berguna untuk orang banyak, bahkan menolong orang. Karena itu tadi proses dari perjalanan hidup aku mengalami berbagai macam ujian, sudah aku jalani di dunia entertainment dengan ujian dan fitnahan yang luar biasa sampai aku di titik terendah aku. Bahkan ketika di titik terendah itulah aku mengalami yang namanya kebangkitan jiwa, dalam arti masih teringat dan terngiang ketika kakek aku masih kecil selalu bilang, "Nak, ketika nanti kamu sudah besar, gak usah kaget ketika nanti kamu akan dibukakan jalan lain mencari rezekimu, lewat jalan manapun, yang penting rezeki itu akan berkah buat kamu, berguna buat keluarga kamu, bahkan tidak pernah meninggalkan Tuhanmu, bahkan bisa menolong orang. Rezeki sedikit tapi bisa berkah untuk semua orang." Itu kalau di Islam tuh lain syakartum wa in kafartum inna adzabil sadid. Pandai-pandailah engkau mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan, niscaya dia akan tambahkan luar biasa. Insya Allah. Itu kemudian aku kan tidak, namanya waktu itu kan usia aku sekitar masih berapa ya, 10 tahun ya, nggak paham dengan kata-kata itu. Kemudian yang terngiang lagi adalah, ingat ketika engkau nanti mendapatkan rezeki, sebagian rezekimu adalah milik orang lain. Jangan pernah kau lupakan itu. Gak usah kamu itu khawatir, gak usah kamu cari rezeki. Semakin kamu cari rezeki, kamu tidak akan pernah kau dapatkan. Tapi ketika kamu istiqomah, rezeki sedikit apapun kamu syukurin, Allah akan menambahkan nikmat itu kepadamu. Jadi kamu gak usah capek-capek duduk diam di rumah, yang penting sholatmu, ibadahmu, perbaikin diri kamu, insya Allah Allah tidak akan Berarti pernah. kakek ini religius ya? Insya Allah. Religius karena seperti tadi itu masuk di dalam kalimat itu. Seringkali manusia diberikan rezeki, namun mereka memudaratkan nikmat yang diberikan Tuhan. Betul. Akhirnya Jatuh. azab Tuhan. Azab Tuhan. Jadi bersyukurlah buat mereka yang selalu istiqomah mensyukuri nikmat sekecil apapun, kemudian juga berbagi kepada sesama, karena sebaik-baik manusia adalah
mereka yang bermanfaat. Iya. Iya, luar biasa. Nah, sekarang kita kembali. Ya. Udah berapa banyak karya yang memuaskan Anda dalam hidup Anda? Kalau menurut aku sampai hari ini ya, kalau boleh jujur dibilang puas itu belum pernah puas, tapi alhamdulillah dengan ketidakpuasan aku sudah pernah menciptakan lagu. Ternyata aku nggak sadar bang, ternyata sudah 10 lagu aku menciptakan lagu dengan istilahnya ya itu tadi dengan proses kehidupan aku. Ada lagu religi aku itu ada 1, kemudian yang lainnya adalah versinya ada yang dangdut, ada yang pop, dan itu aku publishnya di Nada Suara. Nah, sudah 10 lagu. Iya. Sekarang pertanyaannya, Anda menciptakan lagu, Iya. tetapi, Iya. ya kan? Kalau dibajak orang, rela nggak? Kalau jujur, kalau dulu mungkin aku lebih tidak rela ya, karena artinya itu adalah sebuah karya, dan karya itu menurut aku adalah goib. Dimana saat ini itu aku mau menciptakan 1 lagu aja itu luar biasa, kok nggak dapet ya, kok nggak bisa ya. Dulu 5 tahun yang lalu itu aku bisa menciptakan 10 lagu, buat aku luar biasa. Setiap hari itu dan aku nggak dalam pikiran apapun ya. Sampai aku yang paling unik adalah menciptakan sebuah lagu judulnya adalah Ketagihan. Dimana waktu itu aku pulang dari Jambi di dalam pesawat, lagi turbulence, orang udah pada teriak-teriak, aku tuh santai dengan santainya sambil baca zikir, tiba-tiba muncullah ide ide kreatif aku menciptakan lagu judulnya Ketagihan di momen-momen menegangkan tersebut. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa buat aku, tidak semua orang memiliki intuisi seperti itu. Kemudian ada lagu religi aku judulnya Taubat, yang dimana aku menuliskan kisah aku bahwasanya iya ya, hidup di dunia entertainment kita mengejar dunia, tapi lihat apa yang kita dapat. Di situ kita mendapatkan mudarat, kita di situ tidak bersyukur pun mendapatkan azab, dosa. Semakin kita melakukan dosa, semakin kita tuh tidak tenang dalam hidup kita. Itu aku tuangkan lewat lagu judulnya Taubat, dimana aku tuh merindukan kesendirian, dimana hanya aku dengan Tuhan aku, dan Tuhan yang akan menuntun aku. Dan disitulah ketika sekarang aku merasakan sendiri ya bang, itu aku sampai pengen nangis nih ya. Dari lagu Taubat itu kan perjalanan hidup aku penuh dengan fitnah, dengan perjalanan yang luar biasa kerikilnya, sampai yang terakhir membuat aku down, habis semua nama baik aku yang sudah aku rintis. Kemudian karena difitnah orang sampai dengan harga diri, nyawa sekalipun melayang. Dan di situ aku pulang ke kampung, dan aku kebetulan kan kalau kakek buyut aku tuh ada suatu petilasan ya di sana. Itu masih buyut aku tidur di situ, aku sholat di situ, aku nggak pulang, aku ambil air wudhu, aku cuma gini, buyut, salah aku apa ya? Selama ini aku berkarir, aku nggak pernah jahat sama orang. Aku tipikal orang yang kalau ada rezeki aku tidak pernah serakah. Aku berbagi, bahkan aku beberapa teman aku bantu. Tapi kenapa ya orang itu jahat sama aku? Kenapa orang itu membuat fitnah ke aku, menghancurkan hidup aku sampai sebegininya? Aku gak pernah menyalahkan mereka. Aku bilang, kalau emang aku ada salah atau aku ini tidak baik, tolong tunjukin yang mana bagian yang mana aku yang menurut Uyut itu sudah di luar batasan aku bilang. Alhamdulillah selama aku berkarir, dari aku 0 sampai sekarang ini, aku nggak pernah, yang menurut aku ya versi aku, nggak pernah aku memakan uang haram. Artinya yang abang tahu sendiri ya, dunia entertainment itu identik dengan yang kalau nggak jual diri, kita juga ya itulah ya tadi. Alhamdulillah ketika COVID dihadapkan aku pada nggak ada job sama sekali, mau minta tolong sama siapa? Itu yang namanya job BO itu banyak. Tapi alhamdulillah aku selalu berprinsip gini, ya Allah, lebih baik aku kelaparan daripada aku harus menjual harga diri aku demi aku harus makan. Cukup doamu ya Allah, cukup dengan zikirmu ya Allah, berikan aku ketenangan batin, berikan aku makanan itu aja yang harus aku makan. Aku bermunajat 3 bulan sama Allah dengan minum air putih. Dan aku sempat minta tolong waktu itu sama beberapa teman dekat yang pernah aku tolong. Nggak mungkin aku minta tolong sama orang tua, karena kan orang tua juga susah di kampung. Ke produser aku nggak ada balasan, sampai aku percaya Allah itu maha kaya, aku percaya
Allah punya hidup, gak mungkin Allah biarkan aku kelaparan. Daripada aku harus jual diri aku. Terjadilah itu. Alhamdulillah, itu tadi berkah Allah ya. Balik lagi, jangan pernah tinggalkan Tuhan loh, karena Dia yang banyak menolong kita dalam keadaan sulit dan terjatuh apapun dengan Tuhan. Di situ aku dibukakan jalan lewat jalur lain, bisa baca tarot dan ngobatin orang. Padahal aku nggak pernah belajar tarot itu, Bang. Sampai suatu ketika aku gini, apa ya? Aku mimpi didatengin nenek aku. Didatengin nenek aku, tiba-tiba nenek aku senyum terus cuma ngasih kartu. Aku bilang, nenek ngapain ngasih kartu aku? Aku ini nggak minta itu loh. Aku butuh bukakan jalan rezeki aku atau kasih uang aku buat aku makan sebetulnya aja deh, sampai aku bisa bayar kontrakan. Aku dihadapkan pada bayar kontrakan, bayar cicilan lain, dan aku tuh sampai ya Allah, aku teriak, tolonglah Nek. Nenek aku senyum, cuman kata-kata terakhir istiqomah. Terus akhirnya sudah, aku terus waktu itu kedatangan teman aku Putra yang sekarang jadi suami aku. Terus aku nanya, apa ya arti mimpi ini? Aku didatengin nenek aku, terus dikasih kartu, kata aku. Karena dia orang Chinese, mungkin dia tahu, dia belikannya lah kartu tarot itu, Bang. Pertama aku dapat, apa ini? Cuman gambar-gambar, aku nggak pernah belajar dan aku nggak mau belajar. Artinya apa sih, aku nggak ngerti gitu. Aku pikiranku lagi kacau. Udahlah, akhirnya tiba-tiba 3 hari kemudian aku dikabarin sama teman aku, mau nggak jadi host TikTok gitu kan. Host apa ya, aku bilang gitu. Ya udah coba aja, kamu harus punya tema yang ini supaya menarik. Aku scrolling nyanyi sudah banyak, ini sudah banyak. Aku saat itu juga buntu, tiba-tiba nggak kepikiran jadi kepikiran, oh iya ya ada kartu. Ya udah deh aku coba. Padahal waktu itu aku nggak sama sekali belajar, nggak tahu. Cuman artinya awalnya tuh iseng-iseng. Ya udahlah coba. Ada yang nanya, tiba-tiba aku baca. Apa ya, dengan pikiran, dengan ragu, aku ya udahlah mengalir aja gitu. Tiba-tiba aku betul-betul sampai akhirnya viralnya itu ada orang 12 tahun gak pernah hamil, tiba-tiba aku bilang aku hamil ya nanti dalam beberapa bulan kemudian orang itu hamil baru. Dan itu langsung followers aku naik, sehari itu bisa 5.000 followers, yang tadinya cuma 1000 followers, 5.000 followers, sampai dengan sekarang alhamdulillah udah 610k sekian. Dan abis itu, disitulah aku pertama ngobatin juga. Aku bingung, ada orang kena kanker minta berobat, aku kan nggak biasa ngobatin kan. Aku cuma ya Allah, aku sholat, ini gimana, ada orang minta tolong, bisa nggak ya Allah. Terus tiba-tiba nggak tahu, Allah alam ya, aku melihat orang pakai baju putih, sorban putih, terus kamu bisa nggak, kata dia, kamu cucu aku, kamu bisa, ini yang dimaksud sama uyut kamu, kakek kamu, ini yang aku akan bukakan jalan buat rezekimu, istiqomah, kata dia. Akhirnya terus gimana ini, aku mau ngobatin orang. Aku bilang, hafalkan ayat yang kamu hafal, ketika kamu yakin minta pada Tuhan, akan diberi nikmat Tuhan. Di situ sampai hari. Ya, artinya begini. Anda sudah melalui sebuah proses penderitaan lah, cobaan yang paling pada titik nadir. Dan Anda mampu melewatinya. Dan kemudian Anda bisa menemukan jawaban. Tidak semua orang punya. Dan tidak semua orang juga punya kekuatan. Jadi orang-orang terpilih biasanya punya itu. Orang-orang yang jiwanya biasanya tulus dan ikhlas. Maka saya katakan tadi, sebaik-baik manusia nah, Anda bagian dari situ. Nah, tadi katakan Anda mencipta 10 lagu. Sekarang ini lagi musim pembajakan. Baru kita kemarin teman-teman wartawan bersama dengan pencipta lagu mengeluh. Ada yang setahun cuma dapat royalti 20.000. Ya sama dengan pada titik nadir itu. Kalau dibilang setahun 25.000, aku selama 7 tahun cuma dapat 150.000. Nah, ini lebih tragis lagi. Tapi ya itu tadi aku dapati gini, kalau dibilang aku mau marah pasti marah ya, tapi aku selalu berpikir gini, ya mungkin mereka lebih butuh lah.
karena aku tuh orangnya tipikal orang yang nggak mau pusing, dan aku juga waktu itu kan emang sampai saat ini pun aku belum ada kejelasan ya tentang royalti, karena sebelum COVID kan aku sering jalan-jalan ke luar negeri ya, dan beberapa tempat karaoke itu aku pernah datengin, terutama di Asia. Iya. Lagu aku itu ketagihan, Ngopi Say, Goyang Pantura, itu kan lagu single aku ya, itu semua ada di display karaokean mereka. Aku ngebayangin gini, ini harusnya aku dapat ini dong, royalti dong. Royaltinya kemana? Pernah waktu itu aku tuh pernah nge-DM salah satu dari kantor, orang di kantor, beberapa orang di kantor, aku bilang aku videoin kan, dan aku nyanyi di situ. Terus aku WA, ini gimana ya bang? Lagu aku ternyata sudah sampai di sini loh, aku bilang. Terus aku gimana, dapat dong royalti aku setidaknya mobil lah gitu kan. Artinya kita udah kelasnya internasional dong bang waktu itu kan. Tapi terus lu kalau udah di tempat kayak gitu kita nggak tanggung jawab, kita juga nggak tahu mau ngaklannya gimana. Nah itu dalam hati aku loh, gimana sih kok bisa ya, setidaknya kan ada copyright claim-nya harusnya ketika itu didistribusikan. Nah ini kadang-kadang disitulah aku timbul rasa kecewa, tapi aku cuma bisa apa daya aku, karena ketika aku semakin aku nanti berontak, orang itu akan ini orang ribet gitu kan. Itu apalagi sebagai seorang artis itu sangat apa ya buat aku ya. Jadi aku selalu berpikir jadi artis itu nggak enak. Itu tadi orang memperkaya orang lain bang. Jadi gitu begini, tadi dikatakan buat saya nggak apa-apa lah cuma dapat 120.000. Iya. Bagi mereka yang alhamdulillah udah masuk memiliki standar middle up. Iya. Tapi yang di bawah banyak pencipta itu. Maka yang kita akan lakukan pembelaan itu adalah bagaimana mengawasi royalti mereka agar tidak terjadi seperti tadi Kejadian aku. ya. Nah, bukan berarti kita tidak butuh, tetapi yang kita harapkan adalah ada prinsip keadilan. Gue kerja, menyanyi, menciptakan lagu, kok lagu gua dipakai nggak dapat royalti? Ya. Nah, Undang-Undang Nomor 28 Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 telah menegaskan bahwa ada namanya hak moral dan ada namanya hak ekonomi. Hak moral itu adalah lagu Ratu, kalau diganti sama orang lain, dinyanyikan orang lain, tidak sepengetahuan, itu bisa kena pasal perdata maupun pidana. Itu ada di pasal 113, bisa maksimal itu kalau mentransmisikan, misalnya nyanyi di TV, dari TV ditransmisikan ke digital platform komersil, itu kena 10 tahun 4 miliar. Oh gitu ya. Nah, hak komersil adalah hak ketika lagu secara performing kemudian komersial di depan umum harus membayar 2% dari event organizer. Dari Kan DO-nya. Jadi atau juga disebut penjualan tiket misalnya gitu. Nah, itu hak. Kan ada juga beberapa misalnya musisi bilang, itu bahkan hasil saya ini saya kasih. Kita harus bedakan. Kalau di dalam Muslim disebut ada yang namanya zakat. Zakat fitrah itu wajib. Idul Fitri berapa 3 kilo kan? 3 kilo. Mau kaya mau miskin itu 2 kilo nah, 2 kilo harus kan gitu. Harus aja. Tapi ada sedekah. Iya, sedekah ada. Fidyah ada. Nah, sedekah itu nilainya tergantung Anda, karena itu rezeki dan amal buat Anda sendiri. Begitu juga di situ. Ya. Jadi bukan karena nggak punya kemudian dibayar kecil, atau kalau punya bayarnya enggak. Jadi udah aturan hukum. Nah, kita pemerintah kemudian membentuk LMK itu, Lembaga Manajemen Kolektif, membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang bertugas memungut, mengelola dan mendistribusikannya, termasuk seperti tadi harusnya distribusikan dapat.
Tapi kan yang aku tahu beberapa lembaga kayak Papri, kemudian Haki itu juga kan udah salah satu lembaga yang kolektif untuk itu kan Bang? Ya, Papri. Ya, Haki. Haki untuk perizinannya. Ya, Nah, artinya mereka juga kalau nggak salah kemarin aku sempat ditawarin itu juga masuk ke situ untuk pengkolektifan royalti. Ya, tapi ya itu tadi balik lagi ya. Walaupun mereka berdiri dan ada, yang aku rasain ya selama ini ya itu aja. Tetap 120 ya. Tetap 120.000. Dan ini Bang, yang aku mau bahas lagi adalah kenapa ada beberapa artis, artinya kita kan banyak ya artis yang berkembang dan artis lama maupun artis yang sekarang gitu ya. Aku berasa gini, contoh deh, nggak usah jauh-jauh, seorang Charlie ataupun seorang yang punya nama besar. Kenapa ya mereka bisa dapat mobil, rumah, sedangkan kalau dihitung-hitung dengan artis yang sekarang berkembang, istilah yang baru-baru pun hampir sejajar, tapi mereka tetap aja 150.000. Itu apa sih Bang? Aku mau tanya sama Abang sebagai ini, siapa tahu Abang tahu jawabannya. Itu yang emang aku juga perlu ngasih tanda tanya dalam pikiran aku. Artinya kenapa ya mereka itu yang sudah punya nama besar malah dielu-elukan, diberikan kan mereka uangnya udah banyak gitu ya. Kenapa mereka yang diperjuangkan daripada kita ini orang yang istilahnya masih memerlukan biaya ataupun masih untuk berkembang? Itu aku tuh pertanyaan terbesar aku, bisa nggak Bang tolong dijawab? Jadi gini, lagu itu diciptakan, ya kan? Kemudian bekerja sama dengan tadi sebut Papri, ada Wami, ada Pelari, ada di situ. Mereka lah yang pencipta lagu melakukan kontrak. Kontrak berapa. Aku belum pernah dapat itu ya Bang. Nah nanti itu. Nah, kemudian dari mereka itu berdasarkan kontrak itu kan akan melakukan pungutan di setiap karaoke. Hasilnya dikumpulkan, kemudian dibagi. Bentar, soalnya aku selama ini gak pernah kontrak dengan Papri, Wami, Haki, kemudian Ferrari. Tapi kemarin aku sempat ada kontrak dibaca di selembar kertas, aku menandatangani Haki. Padahal aku nggak pernah sign itu. Itu gimana Bang hukumnya? Nah, kalau Haki itu hak intellectual property right. Haki itu adalah bahwa ciptaan Anda sudah terdaftar. Nah, nggak tahu bayar berapa? Biasanya 600.000. Nggak tahu aku. Nah, jadi seringkali itu hasil pungutan royalti itu, yang lagu itu dikumpulkan, tapi tidak didistribusikan secara fairness. Nah itu dia. Itu Bang. Nah, tidak fairness. Kadang-kadang mereka karena dekat si A, dekat si B, dekat si C, bagi suka-suka mereka. Nah itu dia. Itu gimana tuh? Nah, untuk mengatasi hal pungli ya. Iya. Itu Jadi pungli. kita sebutkan itu abuse of power. Penyalahgunaan. Nah, makanya kita bikin Indonesian Royalty Watch Royalty. Nah, pengawas royalti itu kemudian kerjasama dengan LMKN yang bertugas untuk itu. Nah, sebagian orang tidak melaksanakan fungsi itu pertama karena tidak paham undang-undang merek. Betul. Jadi cipta. Nah, jadi mereka nggak paham. Tapi ada juga yang paham, tapi pura-pura nggak paham. Iya. Nah, pura-pura budak. Pura-pura gitu. Nah, yang ketiga adalah mereka sengaja melawan karena di backup ormas tertentu, oknum pejabat tertentu, kemudian ada preman, pungut. Ya. Jadi mereka nggak tahu bahwa itu bukan hak Anda. Itu hak dari pencipta lagu, dikolek sama mereka. Di situ ininya. Untuk itulah melalui RW ini kami mendorong kerjasama dengan LMKN. Sekarang kita akan koreksi mereka. Misalnya penyanyinya Ratu berapa nilainya? Bagaimana sistem pembagiannya? Kalau tidak jelas dan transparan, kita akan bisa somasi. Kita akan seperti tadi. Tuntutan pencurian, manipulasi. Nah, jadi itu yang kita lakukan, kita benahi. Kita berharap nantinya di semua daerah seluruh Indonesia akan membentuk namanya polisi royalti.
Kayaknya agak sedikit ngeri-ngeri sedap ya, tapi mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Bang. Karena selama ini perasaan aku ini, permasalahan ini bukan baru kali ini dibahas ya. Sudah beberapa tahun yang lalu itu sudah pernah, bahkan realisasinya sampai hari ini tetap 150.000 Bang. Nah, jadi ini ikhtiar kita ya. Iya, Nah, jadi kita bikin polisi royalti untuk ngawasin, terus kami bikin LBH, LSM Mitra. Jadi bagi masyarakat yang sudah tidak mau, kita somasi. Kalau masih bandel, kita proses hukum. Jadi kita akan menggunakan pasal 113 dari 1 sampai 5 itu yang 10 tahun sampai biayanya denda 4 miliar. Ngeri-ngeri sedap ya Bang ya, buat artisnya. Contohnya gini. Bukan artisnya sebenarnya. Kita sedang menghadapi yang namanya kartel mafia. Oke. Tapi kalau misalnya gini, contoh, mohon maaf sebelumnya. Kalau misalnya lagu yang aku cover, kalau untuk cover lagu itu gimana Bang? Sama. Nah itu dia, ngeri-ngeri sedap. Iya. Soalnya kan kita juga artis itu kan gini, nggak mungkin setiap kali kita harus, misalnya nih ya, dengan kesibukan kita kan nggak mungkin kita nyiptain lagu dulu atau beli Iya, lagu gitu kan. betul. Kadang-kadang kita, ini lagu lagi viral, pengen bawain lagu ini. Ada dong supaya istilahnya ini lagu enak, seneng banget, saking seneng ngefansnya tuh pengen bawain lagunya gitu. Itu covering kan pada akhirnya. Nah itu gimana Bang? Kan ngeri-ngeri sedap buat Iya. artisnya. Nah itu gimana? Ada Jadi- nggak sih agak kendor dikit gitu buat artisnya atau realisasinya? Ada caranya. Satu, kalau Anda ingin menggunakan lagu itu, maka minta izin sama pencipta lagu. Satu. Oke. Yang kedua, kalau pencipta lagunya sudah tergabung di dalam manajemen, misalnya disebutkan ada Pak Pri ada ini, maka minta izin ke Pak Pri supaya dikenakan yang tadi itu penggunaan lagu 2%. 2%. Dari situ kita juga sedang berupaya agar IO itu pencipta lagunya tidak hanya sekedar dapat 2%, tapi kita tingkatkan seperti internasional 6%. Ini bertahap karena undang-undangnya harus kita judicial review supaya kita ubah gitu. Jadi caranya cuma saya gitu. Nah, kalau dilanggar, ini melanggar hak moral. Dua, hak moral dan ekonomi. Hak moral itu tadi dianggap sebagai pembajakan. Sama dengan dulu ada kaset kan? Iya. Nah kalau CD itu gimana Bang? CD? Sama. Jadi kita dulu pakai CD, Iya. ada kaset. Lu tangkap, ya yang mengedarkan itu yang kena. Tapi kalau misalnya sekarang ada karaoke lewat Smooth. flash disk, kayak gitu. Itu juga pelanggaran. Bila mana dia tidak memperoleh izin pertama dari artis atau pencipta lagu atau dari publisher. Kalau karaokean di rumah pakai flash disk? Kalau di rumah enggak. Misalnya. Kalau ditayangkan untuk kegiatan komersial, kalau misalnya kalau di TV, medsos itu kan masuk. Kalau dalam sendiri kan enggak, kita enggak menyentuh Nah urusan. ini dia yang repot kalau masuk dalam medsos. Misalnya kayak ada beberapa platform ataupun di misalnya Instagram, tiba-tiba kita pengen karaokean kayak TikTok deh contohnya Bang. Kan ada beberapa yang kontennya adalah karaoke. Itu masuk juga Bang, pelanggaran. Kalau udah masuk di situ, yang punya platform itu biasanya sudah kerjasama. Oh, oke. Kirain artisnya atau orangnya Enggak semua. Jadi biasanya dia sudah kerjasama dengan pihak ketiga. Oke. Jadi ya publishernya, Publishernya. kan gitu. Nah itu boleh karena publishernya yang akan menghitung itu semua nanti berapa. Kerjasama dengan misalnya YouTube, ada hitungannya itu karena ada recordnya. Ada record berapa ini sekarang. Nanti bagiannya dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Jadi arahnya ke sana. Maka kita sedang gencar mensosialisasikan dan mengedukasi serta mendorong transparansi pengelolaan royalti. Kalau itu tidak dilakukan, maka kita akan lakukan penegakan hukum, law enforcement. Karena banyak juga karaoke nggak mau bayar. Itu dia Bang, itu yang paling nakal itu. Jadi itu tadi aku bicara mengenai royalti yang aku bilang pada akhirnya aku putus asa ya. Ketika lagu aku lihat di karaokean dinyanyikan orang di Singapura sama Malaysia dan Thailand. Di situ aku cuman
Masya Allah, lagu aku udah sampai di sini ya. Ada rasa bangga, tapi kalau bangga doang nggak dapet uang kan nyesek juga ya bang ya. 120. 120.000, 7 tahun. 7 tahun. Nah, kita mau mendorong itu agar ada transparansi itu pada gilirannya para pencipta itu bukan untuk hari ini loh. Ya. Kita membuat legacy agar nanti Mbak Ratu nanti anak cucu keturunannya sampai 70 tahun masih menerima. Alhamdulillah. Ini yang harus kita sadari. Ke rekening Ratu. Iya, dibagi nanti kan, makanya didaftar. Nah, tergabungnya lewat mana? Tapi ada beberapa juga, contoh hal kecil ya. Sebenarnya kan kalau apa yang namanya royalti, laporan itu harusnya kan per bulan. Iya bisa. Ya kan, per bulan. Tapi ya itu tadi, aku kalau nggak salah aku selama 7 tahun baru kemarin dapat laporannya, dan itu cuma 150.000 di antara 10 lagu aku. Dan kemudian lagu itu kalau kita lihat di YouTube ya cukup lumayan, dan ada beberapa lagu juga yang pernah sempat tayang di TV, dan itu aku cukup, oh ya sudah. Nah, saya mau lumayan tanya, buat beli rokok gitu saya aja. mau tanya, makanya coba tanya, yang menggunakan lagu itu tanpa persetujuan Anda pihak mana? Karena lagu aku kan lewat yang mendistribusikan ya, lewat distribusinya kan itu tadi Ya. satu perusahaan tersebut. Nah, makanya Naga Suara. Ya, Misalnya misalnya. kan Naga Suara. Makanya kalau hanya terima 150.000 dari Naga Suara selama 7 tahun, maka dalam pikiran saya, what's wrong man? Ada apa ini? Kan gitu. Nah, Anda kasih ke kami untuk menyelidiki ini, kami akan lakukan somasi. Supaya transparan. Ini kayaknya suatu solusi yang luar biasa ya buat orang-orang yang terzolimi. Lihat, nah kenapa kemudian banyak orang tidak mau menggunakan lawyer? Iya. Karena begitu berhadapan dengan lawyer, pertama adalah mahal pikirannya kan, Iya. jelimet. Iya. Yang ketiga, kadang-kadang kalau sudah berhadapan dengan uang, lawyernya buang badan. Betul itu. Itu bang, gak ada orang yang tulus di dunia ini bang. Itu. Masih ada IRW masih. Insya Allah. Mudah-mudahan abang amanah ya. Insya Allah masih ada. Karena gini, aku tuh bertemu sama teman-teman, artinya ya bukan hanya di sini ya. Kemudian di satu lembaga juga pernah gitu kan. Udah kita datang undangannya ya salah satu lembaga royalti juga. Tiba-tiba udah nyampe sana cuma nyanyi doang. Udah gitu ya memberikan suatu edukasi dan juga pemaparan sih sebenarnya. Tapi kan di situ harusnya kan, ayo mana sini dikumpulin KTP-nya atau gimana daftar jadi anu. Itu tidak. Jadi kita bayar meeting ke sana cuma untuk begini doang. Terus apa impact-nya buat kita kan pada akhirnya begitu. Dan nggak ada solusi juga, tetap aja 120.000 gitu kan 7 tahun. Makanya aku bilang percuma juga. Mau lembaga apapun itu ya tetap aja hanya orang-orang yang punya nama tertentu aja mungkin bisa mendapatkan hak royaltinya gitu. Artinya bila gitu. mana Iya. tidak ada penegakan hukum. Iya. Jadi sepanjang pemahaman saya, investigasi saya, itu ada kartel, ada apa namanya, oligarki Oke. yang mau bermain di situ, tetapi mereka mengeksploitasi para pencipta lagu untuk kepentingan mereka. Iya. Mereka itu kalau tidak benar adalah sapi Okay. yang memeras keringat-keringat para pencipta, dan kita IRW aku bilang kami akan melawan itu. Kemudian bang, impact dari itu kan otomatis abang bekerja nih. Apa nanti yang akan distribusinya? Artinya kami sebagai artis apa yang harus didistribusikan ke abang, misalnya abang ngurus ini nih ya. Karena kan banyak orang juga yang artinya putus asa. Udah masuk ke dalam suatu organisasi, misalnya contoh aja kita sebut misalnya Pradi ataupun Haki atau apa gitu ya, tiba-tiba ya itu tadi tetap aja 150.000 gitu kan. Artinya gini, dan itu pun mereka ada iuran setiap bulan gitu. Nah, aku mau tanya di sini, dengan adanya organisasi ini polisi royalti ke depannya, ketika ini misalnya contoh aku, bang aku daftar jadi anggota abang, terus abang kan akan ngurus nih royalti aku, terus kan setahu aku kalau kita menggunakan jasa seseorang atau pengacara itu pasti kan ada biaya. Abang itu biayanya berapa? Apakah aku dikenakan biaya atau kan presentasi atau apa, itu gimana bang? Kerjasamanya seperti apa tuh? Itu yang bayar biar Tuhan. Oh gitu? Jadi atas dasar ketulusan nih bang? Ini di depan kamera loh bang ya? Serius bang? Dan saya katakan juga kepada mereka yang kita bantu,
kami tidak memungut biaya dari Anda. Kami akan membela kepentingan itu. Namun demikian, biasanya menurut agama saya, ya kalau Anda ngasih 2,5% dari situ kan boleh tuh. Itu beda cerita Bang. Ya. Atau enggak, iya, artinya Kami cuma kenakan seperti itu. iya, nah itu yang menurut aku ya, kalau aku pribadi itu tidak ada masalah, karena seperti aku lihat ya banyak banget artis di luar sana yang penyanyi Membutuhkan tiba-tiba, bantuan ini. ketika masa kejayaan dia, ya namanya manusia ya Bang ya, kadang-kadang mereka punya, ada beberapa orang yang berpikir nanti hari tua saya jangan sampai susah, dan beberapa tidak banyak juga artis Indonesia yang dulunya berjaya, ketika sudah masa tuanya bayar rumah sakit aja mereka nggak bisa. Betul. Padahal dia dulu seorang artis terkenal, apa yang dia nggak pernah rasain kenikmatan Tuhan itu ya. Dan ketika masa dia susah, bayar rumah sakit nggak ada, sampai sumbangan segala macam gitu. Karena itu tadi wujud rasa kecewa, dimana udah sebenarnya bukannya nggak berusaha. Menurut aku mereka tuh sudah berusaha, tapi mau lari kemana? Balik lagi itu tadi, 7 tahun cuma dapat 120.000, dan ketika masuk minta tolong ke organisasi tersebut, lu punya duit berapa, gue urusin, dan gue minta segini ya, pada akhirnya nggak didapat yang namanya keadilan itu Bang. Itu gimana Bang? Jadi saya katakan kami hadir di IRW membantu. Kami tidak memungut. Ya. Jadi IRW itu hadir mengawasi pungutan royalti supaya transparan, Baik. adil dan mensejahterakan. Itu intinya. Baik. Jadi kalau tadi kita bantu orang mengawasi, haknya Ibu Ratu segini, kenapa yang dikasih cuma segini? Ya. Kami akan somasi. Baik. Anda melanggar. Baik. Kalau ada pelanggaran ada dua, Anda memenuhi kewajibannya atau kita penjarakan. Baik. Kan gitu. Itu Nah ini yang kita lakukan. Misalnya belum lama ini, sebelum Lebaran kemarin, kami somasi Indosiar. Jadi karena membawakan lagu Richard Kyoto, ciptaan Richard Kyoto, yang juga dinyanyikan Helmi Kulit. ya. Kita somasi dia. Larinya berapa? Aku tuntut 1 miliar. Nah ini dipenuhin 300 juta. Terbesar dalam sejarah royalti. Terbesar. Ada 50 juta dulu, tapi itu mau dijadikan jurisprudensi keputusan Mahkamah Agung. Udah nggak bisa. Saya sedang somasi juga Haritanu. Oke. Nah, Lagunya apa Bang? lagunya Tinggallah Ku Sendiri. Oh, lagu-lagu Punya oldies UK. ya. UK. Punya Ya, UK. ada UK. Terus saya sedang mau somasi Hairul Tanjung Trans, Ya, yang juga menggunakan semua datanya valid kita. Ya. Data valid. Kenapa? Ini adalah bagian yang harus kita dorong supaya para pencipta itu mendapatkan haknya. haknya. Nah, pencipta itu kadang-kadang tidak bisa bersuara. Satu, takut. Takut, betul. Kemudian kedua, dia tidak disupport oleh lawyer Lawyer. yang paham terhadap undang-undang hak cipta. Dan nggak punya uang buat bayar. Nah, Itu yang yang paling ketiga, utama. nggak punya uang buat bayar. Akhirnya ngelus dada, 7 tahun cuma dibayar 120 ribu, bukan juta ya. Ya, ribu. Kalau juta alhamdulillah Bang. Nah sekarang ada yang lebih rumit lagi. Ya. Rumah-rumah karaoke Ya. itu mulai dimonopoli, menurut dugaan kami, dimonopoli hanya beberapa penyanyi-penyanyi punya Ya. produser. Itu betul. Jadi mungkin mereka udah beli lama masternya, kemudian hanya pakai itu. Ya. Pencipta lagu baru tidak bisa masuk. Iya. Nah, Banyak. ini sedang kita koreksi. Karena apa? Ini persaingan usaha yang tidak sehat. Iya. Dalam rangka apa? Membantu para pencipta lagu. Nggak boleh seperti itu. Nah, tapi itu tanda-tanda tadi. Dianggap IRE jadi sombong atau enggak. Kami udah biasa menghadapi kayak gini. IRN namanya. IRW, Indonesian Royalty Watch. Itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi kami butuh dukungan juga Insya Allah. dari
para pencipta lagu. Siap. Jangan mau dibelah-belah. Insya Allah nanti aku ya alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini karena aku juga ada beberapa komunitas pencipta lagu dan artis ya. Saat ini kan artis Indonesia juga sudah pada pinter ya, dengan kemajuan dunia digital saat ini akan lebih mudah juga orang menciptakan musik dan lagu. Alhamdulillah, terutama yang generasi muda itu kadang-kadang kan lagunya cukup viral juga, dan tapi mereka juga tidak ada perlindungan hukum ya. Dan alhamdulillah ya aku bisa hadir di sini dengan adanya IRW, mudah-mudahan juga buat para pencipta lagu dan artis bisa tertolong ya. Artinya masa depan kalian masih ada lah ya, masih ada harapan yang tadinya sudah pupus. Mudah-mudahan dengan adanya IRW ini kedepannya bisa jadi ya setidaknya bayar rumah sakit tidak merepotkan orang gitu ya Bang ya. Menyangkut kesehatan itu IRW mendorong para pencipta lagu kemarin ada sekitar 60-an. Kami masukkan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah, termasuk aku loh Pak. Nanti ikut. Udah masuk. Iya Pak. Iya, masuk ke format. Rupanya udah termasuk gitu. Sudah termasuk Nah, masuk ke format. kita ini itu dalam rangka kita tidak tahu kapan ada musibah itu datang. Baik. Tapi minimal beberapa anggota kita yang sakit yang ini masuk tercover, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk itu dukung kami. Siap. Agar nanti niat-niat baik kita itu dijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dimudahkan di dalam rangka melaksanakan pekerjaan ini. Amin. Dan juga diberikan kekuatan menghadapi berbagai macam bully. Iya, bulian itu pasti. Indonesia itu paling plus 62 tuh buliannya, hatersnya paling luar biasa, mantap. Bully. Langsung viral Bang. Makanya buat saya, karena memang saya bukan artis, saya lebih banyak aktivis. Jadi yang kayak gini ringan aja. Iya, alhamdulillah. Artinya di sini aku merasa kayak gini, kayak mendapatkan angin surga ya setelah perjuangan beberapa tahun dalam dunia musik gitu kan. Tidak ada yang orang yang sampai memperjuangkan. Buat aku ini adalah suatu hal ketulusan ya. Program Abang ini program ketulusan, di mana juga ada niat baik untuk menolong juga, artinya menolong mereka artis-artis yang memang memiliki haknya yang harus dibayarkan, karena seperti yang kita lihat dunia entertainment khususnya tidak lepas dari orang-orang yang itu tadi yang bukan jahat, tapi apa ya kalau dibilang tuh tikus jalan tikus. Lorong tikus itu ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa kedepannya bisa ada terrealisasi ya Bang ya. Dan juga buat teman-teman artis juga, sekarang kita sudah punya lembaga yang artinya yang harus kita support, di mana lembaga ini mudah-mudahan IRW ini bisa memperjuangkan hak kalian, dan juga tidak usah takut kalau memang itu yang menjadi hak kalian berhak untuk mendapatkannya. Dan silakan bergabung di IRW. Insya Allah nanti aku juga akan bergabung di sini Bang, dan mudah-mudahan nanti nggak 150.000 lagi ya Bang ya. Mudah-mudahan dapat Alphard 1. Amin. Kalau bagus itunya mesti bisa. Bisa, mudah-mudahan. Kalau 7 tahun ya? Iya. Maksudnya 7 tahun udah bisa. Hampir, tapi kalau 7 tahun cuma dapat 150.000, ngesot. Ya itu dia. Ngesot. Ya, nah di RW kami bantu juga para pencipta lagu menyangkut masalah-masalah hukum. Baik, alhamdulillah. Jadi saya juga paham bagaimana pencipta lagu mau bayar lawyer mahal. Iya. Sementara mereka urusan perut aja masih berpikir. Nah, kamilah yang diberikan oleh Tuhan punya kecerdasan, punya kelebihan, punya keberanian, punya pemahaman terhadap konteks dan konten tentang royalti ini. Ya, ibadah kami membantu mereka. Mudah-mudahan kalau kita bantu bisa menjadi amal jariah. Ya. Mudah-mudahan Abang diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan program ini juga bisa lancar. Dan buat teman-teman artis khususnya, ayo kita gabung di sini, karena hanya di IRW ini mungkin kita akan bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa, dan tentunya juga ayo kita perjuangkan hak kita. Semangat. Ya, jadi itulah pembincangan kami di JR Sub Panggung Rakyat. Kita berharap nanti akan ketemu lagi di sesi berikutnya, tetap membicarakan bagaimana mensosialisasikan, mendiskusikan
dan mendorong transparansi pengelolaan royalti sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan para pencipta lagu. Merdeka. Semangat merdeka.